Di zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka memiliki 2 anak laki-laki. Kehidupan mereka sungguh prihatin. Semoga ada yang membeli daganganku. Bu, dibeli bu anyamannya. Berapa, Bu? 500 perak saja. Mahal sekali, Bu. Saya juga sudah tidak butuh. Tolong bu, saya belum ada uang untuk beli makan. Tidak dulu deh, Bu. Dibeli anyamannya, monggo Bapak Ibu. Bu, saya mau beli buah, berapa harganya? Oh baik, 500 perak saja. Jual anyaman sejak kapan bu? Sudah lama mbak. Uangnya pas ya mbak? Iya bu, terima kasih. Sama-sama mbak. Akhirnya ada yang beli. Semoga daganganku laku terjual semua. Ya ampun mbak, baru laku. Aku loh udah habis. Ya ampun mbak, kita sesama penjual harus saling membantu. Apa sih orang miskin? Gak usah banyak omong deh. Ya ampun mbak. Setiap hari, sang suami bekerja di ladang dan berburu hewan. Sementara sang istri juga menjual anyaman. Namun, sang suami seringkali tidak mendapatkan lusa. Jika demikian, hanya belalang yang bisa ditangkap. Belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, Hari ini aku dan paman akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang. Kita akan makan dari usaha sepuasnya. Baiklah ya, aku akan sabar menunggu. Jaga baik-baik ibumu di rumah ya. nanti malam kita akan full fresh dalam berburu. Oh iya, kalau mau tak melubung, jangan lupa menutup pintunya agar pedagang-pedagang itu tidak kabur. Baik ya, aku akan mengingat perkataan Anda. Kami barangkan. Si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan kijang yang penuh. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika memakan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu nak, sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Tapi perutku sudah sangat sakit, Bu. Minumlah air dulu untuk mengudara rasa laparmu nak. Kenapa kita harus merasakan kehidupan yang berat seperti ini, Bu? Aku sudah tidak tahan lagi. Sabarlah, kehidupan memang seperti ini. Terkadang kita menikmati manisnya dan terkadang kita harus menelan pahitnya. Kita harus pandai bersyukur. Baiklah, Bu. Matahari pun mulai condong ke barat. Benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, kalau tidak bisa, kita membeli beberapa ekor belalang saja. Berapa ekor saja? Tidak usah terlalu banyak. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ya sudah, ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Akan tetapi, si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbunuh dari lumbung. Melalui pintu yang terbuka, karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung pun segera menemui ibunya. Oh, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu tidak lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya sudahlah, jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku akan makan nasi tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan-hewan pun, bahkan tidak seekor belalang pun yang ditemuinya. Karena kelelahan, sang suami pun pulang ke rumah. Bu,
Hari ini tidak seekor hewan pun yang aku temui. Bahkan tidak seekor belalang pun, karena beberapa belalang sudah berlalu. Tapi Bang, Kenapa? aku tadi masuk ke lumbung, tapi lupa menutup pintunya. Sudah berapa kali aku bilang, aku jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek bersama dengan kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sedang mencari. Kak, pergi dari rumah ini. Tapi Bang, Tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi dari rumah ini. sang istri yang sudah mengetahui kabar suaminya itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja ia mengutuk kesalahan anak sulungnya. Bu, jangan pergi, Bu. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah, jagalah adikmu sebaik mungkin. Mengapa ibu harus berbohong kepada ayah tentang kejadian itu? Sudah tugas seorang ibu untuk melindungi anaknya. Kamu jagalah diri dan bantulah ayahmu. Tapi Bu, aku tidak ingin tinggal tanpa ibu. Sudahlah, tidak apa-apa. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku dan adik akan ikut bersama ibu. Kapanpun dan dimanapun ibu pergi. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Malam mulai menjelang, kita beristirahat dulu sejenak. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Hingga kemudian terasa bunyi berhujung. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, siswa dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan oleh batu besar. Ibu, aku takut sini adik. Kakak, ibu ditelan. Ibu pun ditelan sepenuhnya oleh batu tersebut. Tiba-tiba beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan meminta maaf. Semua pengorbanan ibu akan selalu kami kenang. Selamat tinggal ibu. Kami tidak akan pernah melupakan ibu. Jadi pesan moral dari kisah batu belah batu bertakluk adalah kita harus menaati perkataan orang tua karena demi kebaikan kita sendiri. Dengan hasil yang kami berikan setelah survei butuh ketelitian Dimatikan dulu. Anda, maka itu kami kenakan biaya survei tersebut. Tepuk tangan untuk Mas Bima. Keren.